Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Anumaila Maulinda dengan nomor NPM 25106310212. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UAS yang Bapak Iqbal berikan. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Piagam Madinah itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu membangun masyarakat yang inklusif dengan memberi hak dan kewajibannya kepada masyarakat, termasuk non-muslim. Sementara itu, Umar bin Khattab juga mengadopsi sistem administrasi Persia atau Diwan untuk mengelola wilayah yang semakin luas. Strategi ini juga membuat pemerintahan Islam lebih stabil karena mampu menerima peradaban budaya tanpa kehilangannya identitas. Masyarakat merasa berharga sehingga konflik ini dapat diminimalkan. Era modern, prinsip tersebut tuh relevan untuk menghadapi pluralisme sosial. Nah, di negara yang menghargai keberagaman dan mampu mengadopsi hal-hal baik dari budaya dan cenderung lebih damai dan stabil. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah Islam tetapi terlalu berorientasi pada bangsa Arab sehingga banyak kelompok non-Arab merasa terpinggirkan. Karena ketidakpuasannya ini akhirnya tuh memicu berbagai pemberontakan. Dinasti Abbasiyah lebih terbuka terhadap berbagai etnis dan berkembang dalam ilmu pengetahuan. Namun wilayahnya yang terlalu luas ini membuat pemerintah pusat sulit mengendalikan daerah-daerah kekuasaannya. Akibatnya, baik Umayyah maupun Abbasiyah mengalami disintegrasi karena masalah internal berupa ketimpangan sosial, perbuatan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan yang terbuka bagi berbagai budaya dan agama. Banyak karya ilmiah yang diterjemahkan dan kemudian memengaruhi kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa. Nah, sebaliknya juga dinasti Safawiyah ini lebih fokus pada pengetahuan identitas Syiah sebagai dasar legitisi politik. Nah, dampaknya lebih banyak dirasakan di wilayah Persia dan sekitarnya. Karena ilmu pengetahuan bersifat universal, warisan Andalusia ini memiliki pengaruh global yang lebih luas dan bertahan lebih lama dibandingkan pendekatannya ideologis Safawiyah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Awalnya bangsa Mongol itu menghancurkan pusat peradaban Islam, tetapi setelah memeluk Islam mereka justru lebih melindung kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Hal ini tuh menunjukkan kuatnya proses asimilasi budaya dalam Islam. Utsmani menggunakan kekuatannya yaitu militer dan birokrasi yang terorganisasi untuk memperluas dan mempertahankan wilayah kekuasaannya selama berabad-abad. Jika dibandingkan dengan Mongol berhasil melalui pendekatan asimilasi budaya, sedangkan Turki Utsmani lebih efektif dalam menjaga hegemonisasi politik dan wilayah melalui kekuatan negara yang kuat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, dan dakwah yang menghargai budaya lokal. Nah, karena itu Islam juga berkembang tanpa banyak konflik dan mudah diterima oleh banyak masyarakat. Proses akulturasi ini melahirkan karakter Islam yang lebih moderat, toleran, dan mampu berdampingan dengan berbagai tradisi lokal. Inilah yang sering disebut dengan Islam Nusantara atau Islam kosmopolitan. Karakter tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi radikalisme global karena masyarakat tuh lebih mengutamakan dialog, toleransi, dan persatuan daripada kekerasan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Narasi teoritis sering menggambarkan kemajuan Barat seolah berkembang sendiri tanpa kontribusi peradaban Islam. Padahal banyak loh ilmu Islam pengetahuan Barat yang berasal dari dunia Islam. Lembaga pendidikan di Afrika seperti Universitas Al-Qawariyah dan Universitas Sankore menjadi pusat ilmu yang penting pada masanya. Selain itu juga arsitektur dan budaya Islam juga memberi pengaruh besar di Eropa. Nah, hal itu sejarah dunia tuh perlu ditulis secara lebih adil dengan mengakui bahwa kemajuan peradaban modern merupakan hasil kontribusi banyak dari peradaban termasuk dari Islam.
Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Sejarah Muslim di Amerika dan Australia sering kurang dikenali oleh historiografi lama, lebih berfokus pada kelompok mayoritas dan kolonialisme Barat. Akibatnya, kontribusi pelaut Makassar di Australia maupun teori kontak Muslim sebelum Columbus tidak banyak masuk dalam buku sejarah arus utama. Untuk perbaikannya, diperlukan penelitian yang lebih luas, penggunaan berbagai sumber dari sumber sejarah, serta memasukkan kontribusi kelompok minoritas ke dalam kurikulum pendidikan agar sejarah menjadi lebih seimbang. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Menurut ilmu Khaldun ini, kekuatan utama suatu peradaban adalah abasyiyah atau solidaritas sosial. Ketika persatuan melemah dan masyarakat terlalu sibuk dengan kemewahan, peradaban akan mengalami kemunduran. Nah, sejarah Islam tuh menunjukkan bahwa masa kejayaan tuh selalu muncul ketika umat memiliki persatuan, semangat belajar, dan tujuan bersama. Sebaliknya juga, perpecahan internal sering terjadi, penyebab utamanya yaitu kemunduran. Nah, di era digital saat ini itu faktor yang paling penting bagi kelangsungan peradaban Islam adalah kemampuan menjaga persatuan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bersama, bukan untuk memperbesar konflik.